Gue yakin setiap dari kita yang sekarang ini udah dapat kerja, ketika kita ngeliat kembali ke masa lalu, waktu kita zaman-zamannya masih cari kerja, gue yakin 50% rata-rata di antara kita, bahkan mungkin lebih, kebanyakan sepakat yang namanya cari kerja di Indonesia itu susah dan ribet. Betul, disclaimer on, di video ini gue bukan mau jelekin negara kita tentang dalam hal ini nyari kerja, tapi I wanna tell the truth about how hard finding a job in our country. Dan ini sebenarnya bukan cuma pengalaman gue pribadi aja, tapi gue udah coba juga ngobrol sama teman-teman gue yang udah kerja sekian lama. Gue juga coba cari sumber-sumber dari Google, dan itu rata-rata hasilnya sama, bahwa memang ya nyari kerja di Indonesia itu susah dan bahkan terkesan ribet. Nah, ini salah satu sumber yang bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya cari kerja di Indonesia itu memang susah. Kenapa susah? Ini gue tunjukin ke kalian salah satu lowongan kerja dan persyaratannya. Nah, kalau kita lihat di sini, tuntutannya banyak banget. Betul, ini posisinya masih entry level ya, masih di bawah banget. Tapi coba kalian bayangin, ini tuntutannya tuh udah banyak banget. Nah, ini beda banget kalau kita ngelamar kerja di luar negeri. Ini kalian bisa ngeliat datanya dari sini. Nah, ini syarat kalau kita mau kerja di luar negeri. Ini gila sih, bedanya cukup jauh. Atau bahkan mungkin kalian ngata, wah bang, ini mah jauh banget. Itu ya, tapi setelah ini jauh lah. Nah, kalau kita lihat intinya, di luar negeri itu, kalau masih ngelamar di posisi bawah atau entry level, itu tuntutannya tuh nggak banyak banget. Nah, ini beda sama kita di Indonesia. Ini baru ngelamar kerja, di level bawah, entry level, itu tuntutan tuh udah banyak banget. Pertanyaan tuh udah macem-macem. Dan gue rasa ini salah satu penyebab kenapa cari kerja di Indonesia itu memang susah, atau bahkan ya memang terkesan ribet gitu. Nah, kita bisa bayangin lah, ini belum diterima kerja, tapi tuntutannya tuh udah banyak banget. Udah gitu biasanya dari yang gue alamin, atau bahkan teman-teman gue juga, ketika gue coba ngobrol sama teman-teman gue, itu kebanyakan kita, ketika udah keterima kerja nih, kita first day work, di tempat kerja kita masing-masing, itu kebanyakan tuh kita nggak dibimbing, nggak dikasih arahan, udah pokoknya dilepas gitu aja. Ya kalaupun dibimbing paling cuma 20-30%, sisanya udah disuruh belajar sendiri gitu. Beda sama kalau kita kerja di luar negeri. Gue kenal beberapa orang yang kerja ada di Malaysia, ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di Taiwan juga, dan beberapa negara lainnya. Itu rata-rata mereka bilang kalau mereka kerja di luar negeri, itu first day kerjanya itu mereka benar-benar didampingin. Dikasih tahu ini gimana, job desk seperti apa, targetnya seperti apa, ini cara accomplish targetnya seperti apa, dan macam-macam lah. Pokoknya itu benar-benar didampingin. Nah, sebenarnya pola kerja di Indonesia itu sama ibarat kata kalau misalnya kita lagi belajar naik sepeda roda 2. Ini kan bayangin ya, kita lagi belajar naik sepeda roda 2, kita baru belajar tapi kita tuh nggak diajarin cara ngayunya yang bener gimana, cara supaya seimbang dan nggak jatuh tuh kayak gimana. Kita pokoknya udah begitu dikasih sepeda, udah disuruh jalan aja. Jadi belajar sendiri aja gitu. Akhirnya jatuh lah, nggak ngerti lah, nggak seimbang lah, macam-macam. Akhirnya apa? Ketika kita jatuh, ketika kita nggak bisa jaga keseimbangan, kita cuman dibilang, bisa nggak sih naik sepeda dengan bener? Bisa nggak sih mengayuh sepeda dengan bener? Nah, kalau di kerjaan kita tuker, bisa nggak sih kerja? Kamu sebenarnya bisa apa sih? Nah, udah kayak gitu jadinya. Nah, ini beda banget sama di luar negeri. Tadi gue udah cerita gitu ya di awal, bahwa kalau di luar negeri itu first day kerja itu bener-bener didampingin. Dan bahkan ketika mereka interview kerja pun, itu mereka tuh nggak ditanya macem-macem. Itu mereka nggak ditanya udah jago dalam hal apa aja, udah menguasai apa aja. Tapi mereka cuma ditanya, udah bisa apa aja. Ini beda ya, jago sama bisa tuh beda. Nah, nanti baru mereka biasanya si pihak kantornya akan kasih tahu job desk tuh ini, bidang kerja kamu ini, kamu harus mencapai target ini dan seterusnya. Dan akhirnya ujung-ujungnya cuma ditanya, nah kira-kira bisa nggak atau sanggup nggak untuk menjalani pekerjaan yang job desk-nya seperti ini. Jadi bener-bener tuh pertanyaannya nggak macam-macam. Nah, beda sama kita, pertanyaannya macam-macam, tuntutannya banyak banget, ya ini beda banget pokoknya. Nah, mungkin sekarang kalian nanya, bang, kalau gitu sekarang nyari kerja di Indonesia biar gampang, biar cepat keterima tuh kayak gimana? Nah, ini kan dengerin baik-baik karena ini pelajaran penting buat kalian yang mungkin saat ini masih SMA atau SMK dan bahkan bentar lagi udah mau lulus, atau mungkin kalian yang masih kuliah, bahkan mungkin baru semester-semester awal, semester 1 sampai semester 3, atau mungkin kalian yang udah bentar lagi mau lulus, ini dengerin baik-baik, ini pelajaran penting. Ada 3 hal yang bisa kalian lakuin supaya kalian bisa lebih besar peluangnya keterima kerja di Indonesia. Yang pertama adalah setiap kalian pulang sekolah, khususnya di hari Jumat dan di weekend, pastiin kalian pakai waktu luang itu untuk kalian kerja part-time atau kerja sampingan. Karena dengan begitu, kalian itu udah nyicipin yang namanya kerja itu kayak gimana sih? Yang namanya jalin relasi dengan rekan kerja itu gimana sih? Jadi bukan ketika kalian udah lulus dari SMA atau SMK terus mau langsung kerja dan akhirnya kalian keterima kerja baru di situ belajar, bukan. Ini dipercepat sedikit. Ya, jadi kalian belajarnya itu ketika kalian lagi SMA nih, lagi sekolah, lagi SMK gitu ya, di masa-masa SMK, ada waktu luang, ada waktu libur, nah kalian pakai buat cari kerja part-time atau kerja sampingan. Nah, yang kuliah juga sama. Malah sebenarnya gua rasa kalau kuliah tuh lebih mudah ya, karena kuliah itu biasanya lebih banyak waktu luangnya. Nah, kalian pakai waktu luang itu bisa 2 hal. Ini kalau kuliah lebih luas lagi ya. Bisa kalian pakai untuk kerja sampingan atau kerja part-time, dan juga kalian bisa ikut organisasi. 2 hal ini akan membantu kalian ngasih tahu ya,
Kalau misalkan kerja tadi udah tahu ya kerja sampingnya seperti apa, kerja part time seperti apa. Kalau misalkan kalian ikut organisasi, kalian tuh bisa diajarin tentang yang namanya bikin proposal gimana, namanya bikin LPJ kayak gimana. Dan itu juga yang gue alamin ketika gue ikut organisasi selama gue kuliah. Jadi jangan malah ketika kalian ada waktu luang, baik yang sekolah maupun yang kuliah, kalian tuh pakai buat main game, gibah, atau nongkrong di coffee shop mana, nongkrong di cafe mana, berjam-jam gitu ya. Akhirnya habis. Kalian menghabiskan waktu tanpa ada hasil. Nah, tadi itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa lakuin yang namanya jalin relasi. Atau istilah sekarang itu biasanya disebut dengan networking. Nah, buat yang sekolah, kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan sekolah yang biasanya melibatkan sekolah-sekolah lain. Contoh, misalkan, sekolah kalian lagi ada kegiatan kunjungan ke sekolah A, ke sekolah B, ataupun ke sekolah C, atau bahkan ke sekolah-sekolah lain gitu. Nah, kalian bisa ketemu banyak orang di sana. Ketika kalian ketemu banyak orang, pastiin kalian bisa jadiin satu orang di sana jadi teman kalian atau jadi sahabat kalian. Itu namanya networking seluas-luasnya. Ya, tujuannya buat jalin relasi. Nah, kalau kalian yang kuliah, kalian bisa networking atau jalin relasi dengan cara kalian ikut organisasi di kampus atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kalian. Atau bahkan lebih bagus lagi kalau kalian ikut kegiatan-kegiatan kampus yang biasanya itu melibatkan kampus-kampus di luar kampus kalian. Nah, pertanyaannya mungkin gini, kenapa mesti melibatkan kampus-kampus lain di luar kampus kita sendiri? Ini kan mau networking ya, jadi masih luas gitu skupnya. Jadi nggak bisa kita cuman ngandelin sejurusan kita atau bahkan fakultas kita tuh mesti explore lebih luas lagi. Di luar fakultas kita, bahkan di luar kampus kita. Nah, dari situ tuh kita makin luas pertemanannya, kita makin luas relasinya, networking kita makin banyak jadinya. Nah, tadi apa manfaatnya dengan networking tadi? Ini gua ambil satu contoh ya. Misalkan kita punya satu teman tadi waktu sekolah atau bahkan waktu kuliah. Nah, kita tarik 5 tahun kemudian, tiba-tiba mungkin dia dapat kerjanya itu lebih cepat dari kita. Atau bahkan mungkin dalam 5 tahun, dia baru kerja 5 tahun, itu udah dapat jabatan atau posisi yang bagus gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan mereka. Dengan cara apa? Kita bisa dapat info tentang lowongan kerja lebih cepat. Bukan nepotisme ya, bukan. Tapi maksud gue sini adalah ketika teman kita ini udah dapat di posisi tertentu, kita bisa langsung dikasih tahu, ini ada lowongan kerja nih. Jadi info itu lebih cepat ketimbang kalau misalkan kita cari kerja itu kayak di Google gitu ya, di sumber-sumber yang ada di Google. Gue nggak sebutin sumber mana, tapi itu lebih lama lah. Karena kenapa? Karena pertama itu ngantri. Kalian bisa biasanya kan antriannya banyak ya, ada pelamaran jumlahnya berapa ratus atau berapa ribu bahkan. Nah, beda kalau misalnya kita lihat teman kita yang bahkan mungkin kantornya lagi butuh karyawan, nah dia langsung bisa infoin, lu mau nggak nih ada kerjaan nih bidang ini, kira-kira lu bisa nggak? Nah, kita tinggal apply, sisanya tinggal ngikutin alurnya, ya interview, tes, dan seterusnya gitu. Nah, tadi yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kalian bisa ikut workshop sebanyak-banyaknya. Workshop itu beda sama seminar ya. Ini gue kasih tau bedanya di mana. Kalau seminar itu kita tuh cenderung pasif. Kenapa? Karena kita cuma dengerin A sampai Z si narasumber ngomong apa, A sampai Z si narasumber ngejelasin apa. Jadi ya udah, ujung-ujungnya kita paling cuma dikasih kesempatan untuk tanya jawab aja, tapi itu pun waktunya terbatas. Nah, ini beda kalau misalkan kita ikut workshop. Biasanya 30 menit di awal atau beberapa menit di awal lah, itu kita dengerin penjelasan dari si pematerinya atau si narasumbernya. Lalu kemudian beberapa menit berikutnya kita bakal dibentuk ke dalam FGD, Focus Group Discussion. Ya intinya diskusi kelompok lah. Dan ini kalian bayangin, kita bisa improve tuh banyak banget ya. Cara berpikir kritis kita jadi makin matang, makin tajam, problem solving juga makin matang, dan bukan cuma sampai di situ. Tapi kita juga biasa nanti dikasih kesempatan untuk mempresentasikan, memaparkan apa yang udah menjadi hasil diskusi kita bersama dengan kelompok kita masing-masing. Nah, ini bayangin, value yang kita dapat di seminar tuh semana dibanding dengan value yang kita dapat ketika ikut workshop. Dan sebenarnya bukan cuma itu aja, tapi ketika kita menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita masing-masing, kita tuh sebenarnya lagi improve our public speaking skill, di mana itu bener-bener dibutuhin ketika kita kerja. Jadi kalian bisa lihat ya, beda banget antara seminar sama workshop. Gue prefer ikut 2 workshop ketimbang 10 seminar. Ini bukan masalah banyak-banyak karena bukan, tapi gue ngeliat dari value-nya. Ini bukan berarti gue bilang seminar itu nggak penting ya, tapi value-nya itu jauh lebih besar ketika kita ikut workshop dibanding ketika kita ikut seminar. Nah, jadi intinya dari 3 hal ini, kalian bisa lakuin secara rutin, kalian konsisten, kalian komitmen. Ini bukan berarti gue bilang jadi jalan tembus supaya langsung keterima dengan pasti kerja gitu ya, bukan. Tapi at least chance kalian, peluang kalian untuk keterima kerja itu di atas 50% lebih besar lah. Ketimbang sama mereka yang mungkin selama sekolah, selama kuliah, cuman datang ke sekolah, datang ke kampus, dengerin dosen, dengerin guru ngomong, ngejelasin materi, udah pulang. Gitu terus tiap hari sampai lulus sekolah atau lulus dari kampus. Nah, sisanya kita tinggal bagaimana ketika menjalani interview panggilan kerja kita dan kita jalanin pekerjaan kita.